Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Rabbi sholli fi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih semangat teman-teman? Masih. Enggak apa-apa ya. Ini jam terakhir ya. Ya. Semoga semangatnya tetap 100%. Karena ketemunya sama bu guru cantik. Ya, semangat. Oke, ketemu lagi setelah sekian purnama kita tidak ketemu gitu ya. Ketemunya di kelas. Tentu saja karena BK bukan pelajaran yang masuknya setiap hari ya. Jadi memang ada tahap-tahapnya gitu. Bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali kayak gitu. Nah, hari ini karena kalian sudah kelas 9 ya. Jadi konseling kita ya, materi BK kita hari ini itu adalah tentang layanan BK kelompok kayak gitu ya, dan tentang career planner. Ada yang udah tahu nih career planner apa? Kira-kira ada yang mau menjawab? Boleh silakan dijawab. Karir. Kalau Risma tentang apa Ris? Menurut kamu kalau baca judulnya career planner gitu apa? Perencanaan karir nanti. Apa gimana? Ya pasti nanti kalau kita jadi berkarir kan pasti punya planner gitu. Apa sih? Oh, ya kayak gitu lah. Sudah sering dengar tentang karir? Sering. Oke. Hari ini kita belajar tentang karir ya, gitu ya. Dan kenapa kita belajar karir dan kenapa karir itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita gitu. Hari ini kita belajar di sini. Oke. Sebelum mulai belajar, cek konsentrasi dulu. Oke, silakan berdiri. Pegang kepalanya. Punya kepala semua? Masih. Mata, oke. Sekarang coba lihat temennya. Ya, senyum. Ya. Bilang, hai teman, hari ini aku bahagia gitu. Ayo hari ini kita bersenang-senang ya. Kok gak mau sih? Kalian gak senang ketemu sama Bu Febri? Oke, sekarang tahu lagunya kepala, pundak, lutut kaki, tahu ya? Oke, kita nyanyi itu dulu ya, biar tambah senang. Oke, ke samping, biar bisa gerak. Oke, silakan kita mulai lagunya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, mari kita belajar. Oke, silakan duduk. Oke, lanjut ya. Sekarang mari kita jawab ini, apa itu karir teman-teman? Siapa yang mau jawab? Nggak mau jawab ditunjuk. Ina, apa itu karir Ina? Belum tahu. Oke, nanti belum tahu. Mbak Naila, karir apa Mbak Naila? Rencana, boleh rencana. Mbak Latifah, karir apa Mbak Latifah? Nggak tahu.
profesi sama nggak ya? Apakah sama, apakah beda? Mari kita lanjutkan selanjutnya ya. Nanti kita tahu jawabannya apakah karir itu sama dengan profesi atau enggak. Nah, ini pengertian karir. Boleh dibaca bareng-bareng. Karir adalah perjalanan pengembangan kerja sepanjang hidup seseorang, bisa meliputi beberapa profesi. Oke, jadi profesi itu termasuk dalam karir. Jadi kalau karir itu sendiri proses perjalanan perkembangan kerja sepanjang hidup seseorang. Jadi kalau profesi itu pekerjaan ya kan, yang membutuhkan keahlian. Nah, kalau karir ini tuh lebih ke jenjangnya. Misalnya kalian sekolah gitu ya. Sekolah itu kan ada jenjangnya. Untuk menjadi S1 berarti kalian harus melewati SD, SMP, SMA, baru bisa kuliah. Kuliah kalau misalnya udah lulus baru mendapat gelar sarjana, gitu kan. Nah, itu namanya jenjang. Nah, karir itu seperti itu. Jadi jenjang. Nah, spesifiknya karir ini untuk apa? Untuk profesi. Nah, dalam profesi semua orang bisa berprofesi apa aja, dan semua orang punya mau berprofesi apa aja gitu ya. Bahkan setiap kalian pasti punya cita-cita profesi yang diinginkan tersendiri ya gitu ya, nggak harus sama gitu, nggak yang ikut-ikutan. Dan untuk mencapai profesi tersebut, untuk memilih karir itu gitu ya, kita punya proses yang perlu kita lalui sendiri kayak gitu. Jadi nggak harus sama juga gitu ya. Nah, yang terpenting dari memilih karir adalah harus kenal sama diri sendiri. Jadi langkah awal memulai karir adalah mengenali diri sendiri. Nah, sekarang PR kita adalah mulai dalam pembelajaran ini kita mulai dengan mengenal diri sendiri dulu. Dari mana caranya kita mengenal diri sendiri? Ada yang tahu caranya? Cara mengenal diri sendiri? Nana, kira-kira apa kan? Cara mengenal diri sendiri? Malu-malu, bingung. Lanjut nextnya. Nah, salah satunya bisa dengan membuat pertanyaan ini. Apa sih hobiku gitu? Apa sih cita-citaku? Apa sih profesiku nanti ya kayak gitu? Udah pernah punya perasaan? Pernah gak sih kepikiran tentang ini? Pernah, ya kan? Terutama mungkin cita-citaku. Ada yang cita-citanya berubah terus. Semuanya berubah. Sama, gue juga dulu berubah-ubah. Sama, tenang ya. Kalau hobi, semua udah punya hobi masing-masing? Tahu, oke. Nah, ini sambil ini pertanyaan ini, silakan di bukunya ditulis apa hobiku. Ditulis, boleh ditulis. Hobinya apa? Sebutkan yang paling kalian suka saja. Sleeping. Kalau makan, tidur itu hobi atau kebutuhan? Kebutuhan. Jadi jangan tulis hobinya makan enak gitu. Kayak gitu ya. Hobi kegiatan yang lain. Satu-satu aja. Oh iya boleh dua. Kalau bingung dua, satu nggak apa-apa. Di sini itu sama di rumah beda. Oh, kalau di asrama sama di rumah beda. Ya, nggak apa-apa, ditulis. Main HP termasuk hobi nggak? Sudah? Sudah semua? Kita sudah deh. Sudah, oke. Sudah Naila? Latifah? Yang lain sudah? Sudah ya? Selanjutnya, aktivitas apa yang disukai? Apa keahlianku saat ini? Bidang apakah yang aku minati saat ini? Bingung bu, gak kepikiran gitu. Bakatku apa ya?
minati, yang kita sukai. Jadi kita mau melakukan itu. Tapi kalau bakat itu sesuatu yang udah ada di diri kita, terus kita tumbuhkan, gitu. Kayak dia udah ada di dalam diri kita. Dan bakat itu bukan cuma yang skill yang misalnya menggambar, bukan hanya bisa menyanyi kayak gitu, itu termasuk bisa. Tapi banyak jenis bakat yang lain, misalnya bakat berbicara, misalnya bakat dia punya teman banyak, atau bakat dia itu yang nature itu misalnya membangun kedekatan dengan orang lain kayak gitu. Itu banyak banget jenis bakat. Nah, minat dan bakat ini ada babnya tersendiri. Nah, salah satu penentu karir itu juga bisa dari minat dan bakat. Kalau misalnya di profesional gitu ya, kalau bakat ini tidak bisa dites secara manual yang ini gitu, dia ada alat tesnya sendiri gitu. Jadi memang ada alat tesnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian masih bingung berkarir seperti apa, misalnya pengen ngambil jurusan apa dan segala macam, salah satu yang bisa kalian tempuh itu selain melihat minatnya kalian, ya bisa dengan tes minat dan bakat kayak gitu. Nanti ada alat tesnya, terus ada biasanya nanti ke psikolog kayak gitu. Nggak bisa dengan sendiri. Nah, jadi dari yang tadi kan kita kenalan sama diri sendiri dulu. Nah, kenalan dari diri sendiri dulu itu bisa menanyakan apa sih yang aku suka kayak gitu, apa sih yang nggak aku suka kayak gitu kan. Bagian mana sih yang menurut aku menarik kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus dimunculkan gitu. Jadi memang kalau kita udah punya pertanyaan seperti itu, otomatis kita udah punya tujuan kan. Kalau misalnya kita cita-citanya mau jadi dokter gitu, nggak mungkin kita hanya berdiam diri dengan kita menanyakan apa sih yang aku suka gitu kan. Nah, itu kita akan, kalau sesuatu yang kita suka itu kita akan kerjakan kan. Nah, gitu. Jadi cara mengenali diri sendiri itu salah satunya adalah dengan menulis apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Tentang diri kita lah, tulis tentang diri kita. Misalnya sifat-sifat baik kita apa. Kalau misalnya sifat baik kita, aku kayaknya dermawan deh gitu. Aku orangnya nggak gampang marah misalnya gitu. Nah, setelah itu tanya ke temennya. Kadang kita tuh perlu cermin juga gitu. Tanya sama temen kita, menurut kamu aku tuh orangnya gimana gitu. Nah, itu boleh tanya ke temennya gitu. Nah, sekarang tadi udah disinggung semua ya. Nah, ini apa perbedaan hobi, cita-cita, profesi, dan karir? Dari yang udah kita bahas tadi, udah ada nggak muncul gambaran hobi itu yang apa, cita-cita itu yang apa, profesi itu yang apa, karir ini yang mana? Kalau secara singkat, ada yang mau jawab? Tadi udah gue sebutkan. Kalau hobi yang apa teman-teman? Yang kita sukai, hal-hal yang kita lakukan dan itu karena kita sukai. Kalau cita-cita? Yang kita inginkan, apa yang kita inginkan? Pekerjaan. Ingin menjadi, ya. Kalau profesi? Pekerjaannya, pekerjaan yang kita kita tuju gitu ya. Kalau karirnya? Tahapan pengembangan, oke. Benar semua. Nah, ini kalau ini ya, ini yang kesimpulannya. Jadi hobi itu kegiatan yang kita sukai kayak gitu. Terus kalau cita-cita itu impian atau harapan kita di masa yang akan datang. Karena kalau cita-cita itu ya, sama lah dengan harapan gitu. Kalau profesi, nah kalau profesi ini pekerjaan dengan keahlian tertentu. Jadi pekerjaan apa yang kita mau tuju dengan keahliannya kita. Jadi kalau profesi ini menuntut dengan keahlian ya. Misalnya kamu mau berprofesi sebagai dokter, tapi kamu kuliahnya teknik, ya nggak jadi dokter, mungkin jadi dokter mesin. Ya, gitu. Jadi kalau profesi ini lebih ke pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Selanjutnya karir. Nah, karir ini perjalanan perkembangan
bekerja sepanjang hidup gitu. Jadi ini yang lama gitu ya. Oke. Kalau Bu Heb tanya cita-citanya kalian apa tuh? Dokter, perawat, Risma. Banyak, berganti-ganti. Kalau sekarang pengen jadi apa? Masih pengen jadi cosplayer lagi? Oh enggak. YouTuber? Enggak. Oh VTuber, oke. Oke. Kak, kamu cita-citanya jadi apa? Hakim. Tapi nggak menghakimi lo ya. Oke. Sampai sini paham? Ya. Jadi sampai sini kalau yang namanya karir planner, kita harus paham dulu karir itu yang mana, cita-cita itu yang mana, profesi yang mana, hobi kita tuh yang mana. Karir ini nanti yang mencakup semuanya gitu. Jadi kalau mau berkarir berarti kita perlu belajarnya dulu. Tuh. Masih semangat? Masih, oke. Nah ini contoh-contoh profesi ya. Kalau yang pertama ini gambar apa? Make up. Kira-kira profesi apa yang kalau kayak gini? Muah. Terus butuh keahlian apa? Menggambar orang. Melukis. Keahlian. Ada nggak sekolah muah? Ada. Nah berarti kalau misalnya mau jadi muah sekolahnya harus ke kecantikan, benar. Ke visual apa gitu ya. Terus kalau ini kira-kira apa? Bisa manajer. Terus apa? Ini nih kalau dibaca CEO. Tulisannya apa nih? Ini ada diagramnya. Kira-kira apa namanya? Banyak ya yang kayak gini. Intinya ini biasanya kantoran gitu ya. Bisa manajemen, bisa manajer, bisa HRD tahu? Oh, manajemen. Kalau kuliahnya ada jurusan manajemen. Kalau yang ini gampang apa nih? Dokter. Kira-kira ini dokter hewan apa dokter manusia ya? Manusia. Kalau dokter anak? Kalau ini arsitek. Kalau bajunya hijau? Mandor. Iya, boleh lah. Kalau yang ini, apa lagi nih? Ini perawat. Bisa jadi ini bukan perawat ya. Kan alat-alat medis itu banyak banget. Kalau di medis pun itu ada banyak, ada apa? Rekam yang untuk baca rekam medis itu loh. Bukan radiologi misalnya. Terus ada yang bagian gizinya, ada yang bagian penuh rumah sakitnya juga banyak. Ini kalau yang kayak gini kira-kira apa? Chef. Nah, kalau misalnya ini ibu rumah tangga gimana? Ibu rumah tangga rasa chef. Iya, boleh lah ya. Gitu ya. Ini contoh-contoh profesi ya. Nah, masih banyak banget profesinya, apalagi di zaman sekarang kayak gitu ya. Penulis buku kayak gitu, terus ada juga yang pencuri. Itu Pak profesi itu ya, itu namanya kejahatan ya. Oke. Sebelum itu mari kita refleksi dulu. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Nanti diikutin gerakannya ya. Ya belum, memang belum. Oh nggak muncul. Extend ini berarti. Dengar.
情况。Profesi itu berarti kita harus menentukan jenjang pendidikan selanjutnya kita apa, kayak gitu kan, disesuaikan dengan minatnya kita. Tadi hal yang paling penting pertama dalam melangkah dalam karir itu adalah mengenali diri sendiri. Masih banyak yang bingung, ya enggak? Aku nih sebenarnya apa, keahlian aku apa, kesukaan aku tuh apa, gitu. Masih pada bingung? Nah, jadi seperti yang gue bilang di awal ya, yang namanya minat dan bakat itu bisa dites. Bahkan ada yang pakai sidik jari, ada yang tes kepribadian. Kalau kemarin gue baru belajar itu tentang human design misalnya. Terus banyak lagi tes-tes yang bisa dilakukan untuk mencari tahu minat dan bakatnya kita, gitu ya. Nah, hari ini kita lebih untuk mengenali diri sendiri lagi, gitu ya. Ada yang namanya tes minat Holland. Nah, hari ini kita mau mengisi tes minat Holland. Jadi nanti gue menjelaskan ya secara misinya. Nanti di lembar yang ini silahkan ditulis, nampak ya? Nampak? Nah, pokoknya di lembar yang ini ditulis namanya tempat lahir, terus pendidikan, tanggal tes, berarti tanggal hari ini. Nah, yang A, jadi ada dua jenis ya, yang A sama yang B. Nah, yang A nanti diisinya adalah dari kata-kata di bawah ini, lingkari 8 hal yang kamu rasa paling bisa kamu lakukan tanpa kesulitan. 8 aja, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang dilingkarin adalah yang di sini. Yang di bawah ini nggak usah diisi, ya. Yang ininya aja, kayak memperbaiki barang, mencari solusi, memberi saran, mengotak-atik barang gitu. Nah, yang dilingkari itu dan 8 saja, ya. Nah, terus yang B itu yang A. Yang B kelihatan ini ada tanda abu-abunya. Nah, yang diisi yang di abu-abunya aja. Jadi misalnya aku suka mengulik peralatan. Yang di abu-abu itu tandanya ini. Kamu suka nggak? Kalau kamu suka berarti dicentang. Kalau nggak suka dikosongin. Ya. Jadi kalau yang di B, kalau kamu suka silahkan dicentang di abu-abunya. Kalau misalnya nggak suka berarti silahkan dikosongin. Ya. Oke. Ini silahkan dibagikan. Tolong dibagikan Kak. Pastikan semua temannya dapat ya.
diisi silahkan dikumpulkan. Minggu depan masih ada lagi lanjutan bimbingan kelompoknya yang sambil didengarkan ya, gue menjelaskan. Minggu depan itu masih ada lanjutan bimbingan konseling karirnya lagi, bimbingan kelompoknya. Nah, untuk hasil analisisnya akan gue sampaikan minggu depan ya. Gak usah nyontek temennya, karena hasil tes apapun, kalau misalnya nggak sesuai dengan diri kamu atau kamu ikut-ikutan, hasilnya tidak akan valid. Jadi silakan sesuai dengan kamu, karena nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada jawaban yang salah. Nggak ada jawaban yang salah karena semua jawabannya benar. Pendidikan tulis saja SMP gitu. Atau misalnya kelasnya sekarang, berarti kelas 9 kita tulisnya. Iya, tulis kelasnya, kelas 9 misalnya gitu.
sebenarnya tuh apa gitu. Jadi nanti tes minat ini membantu kalian untuk lebih mengenali diri sendiri, terus juga bekal untuk kalian nanti memilih mau SMK, SMA kah, mau SMK. Kalau mau SMK jurusannya nanti bakal apa yang mau diambil, kalau mau SMA nanti mau ngambil jurusan apa juga, terus ada peminatan juga kalau di SMA gitu ya. Nah nanti mau kemana lagi, terus dan selanjutnya seperti apa lagi gitu. Jadi minggu depan kita bakal lihat minat kalian di mana, terus kita mulai berpikir buat map tentang rencana jenjang karir yang mau kita pilih gitu ya. Oke. Gimana hari ini, senang belajar sama Bu Febri? Senang. Semoga memang beneran senang ya. Karena Bu Febri juga senang banget ketemu sama kalian. Oke. Last one ya, terakhir refleksi ya. Tuliskan hal-hal yang kamu suka dan tidak disukain. Ada yang mau menyampaikan yang disuka dan yang tidak disukain? Boleh menyebutkan satu hal saja. Siapa yang mau mengajukan diri? Ini kayaknya mau jawab. Boleh ya? Yang kamu suka apa? Yang kamu suka apa nih? Yang tidak disukain? Hal yang disukain olahraga. Ina, yang disukain apa Ina? Mencoba. Oke. Kalau katanya Allah itu pasti ngasih cobaan sama makhluknya ya. Dikasih cobaan ya dicobain gitu. Mencoba hal baru. Ya. Ada hal baru apa yang paling pengen kamu coba? Belum tahu. Kak, hal yang kamu suka apa Kak? Yang gak kamu suka? Diomelin. Ya. Itu semua kali kan? Gak suka semua yang diomelin. Apalagi deh kamu yang salah. Hanya tidak ada yang pernah salah kan? Hanya malaikat yang tidak pernah salah kan? Ya. Minat, ada yang udah tahu minatnya? Iva, apa minat kamu sekarang, Pak? Apa aja? Sama menari. Itu minat itu sesuatu yang disukain ya. Oke, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang mau menyampaikan? Karir. Kesimpulannya belajar hari ini apa? Betul, mengenali diri sendiri. Dalam perencanaan karir, kita harus mengenali diri sendiri dulu. Hal yang kita sukain, cita-citanya kita, minatnya kita, sifatnya kita gitu. Oke, cukup ya untuk hari ini. Are you happy guys? Happy Oke, thank you teman-teman semua. Syukur jazakillah. Terima kasih untuk hari ini kerjasamanya. Jangan sungkan untuk datang main ke ruangannya Bu Febri gitu ya. Kenapa? Kan BK bukan hanya untuk menangani yang bermasalah. Yang nggak punya masalah juga boleh main ya. Silahkan berkunjung. Main. Mau curhat boleh. Main catur boleh. Minta uang, iya. Mohon maaf ya kalau yang itu minta sama orang tua saja ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Syukuran jazakillah. Semoga teman-teman bahagia selalu, sehat mental health-nya. Amin. Ya Bu.
dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan dipersiapkan hal-hal yang disukainya, terus pengennya mau berprofesi seperti apa kayak gitu ya. Terus nanti boleh sambil dipikirkan aku mau jadi apa gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.